Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian yang ada di rumah, alhamdulillah alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga pada siang hari ini bisa bertemu dalam keadaan sehat ya, walaupun kita pembelajarannya dalam keadaan daring ya, tapi tetap tidak mengurangi semangat kita dalam belajar seperti itu. Salam yang selalu kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad beserta keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan semoga kita termasuk orang-orang yang nantinya mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di yaumil akhir. Amin rabbil alamin. Baik anak-anak sekalian, ya, kita akan mulai pembelajaran seperti yang sudah Bapak share tadi di classroom. Materinya itu adalah tentang Al-Quran, pembahasan tentang surat At-Tin. Nah, di situ. Oke, baik anak-anak sekalian, silakan dibuka ya materinya, atau bisa disimak lewat sini bisa juga. Materi kita pada siang hari ini adalah tentang ya Al-Quran surat At-Tin. Jadi pembahasan di sini adalah Al-Quran surat At-Tin. Ya, tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan dapat membaca Al-Quran surat At-Tin dengan tartil. Ya. Tartil itu dengan benar ya, dengan benar sesuai dengan hukum tajwid. Dapat menyebutkan arti dan menjelaskan makna Quran surat At-Tin. Nah, insya Allah anak-anak Bapak sudah hafal semua ya, insya Allah ya. Al-Quran adalah kitab yang berisi firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya memuat tentang perintah, larangan, dan cerita. Membaca Al-Quran sangat banyak manfaatnya, antara lain menyejukkan hati dan pikiran dan menambah wawasan serta mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para siswa diharapkan untuk selalu membaca Al-Quran setiap saat. Ya, baca Al-Quran itu bisa habis maghrib, ya, kalaupun nggak bisa 1 juz sehari, ya 1 halaman boleh, 2 halaman boleh, dengan artinya istiqomah setiap hari nak, ya, dikit-dikit yang penting istiqomah. Karena Allah itu lebih mencintai amal yang sedikit tapi dilaksanakan, dikerjakan secara istiqomah terus menerus ya. Oke, ini suruh mengamati gambar di sini ada ibu dan anak yang sedang belajar membaca Al-Quran ya. Ibunya mengajarkan Al-Quran anaknya seperti itu. Di rumah bagaimana kalian? Sudah bisa baca Quran belum? Atau masih kurang ya kan, sehingga bisa minta ajari sama orang tua atau guru TPQ ya. Kemudian kita lanjut membaca Quran surat At-Tin dengan tartil. Nah, jadi di sini kita akan membaca, kalian bisa menyimak di situ sehingga bisa belajar ya. Surat At-Tin terdiri dari 8 ayat, termasuk golongan surat Makkiyah. Diturunkan sesudah surat Al-Buruj. Nama Atin diambil dari kata Atin, ya, artinya buah tin. Nah, itu ya sejarahnya ya. Baik, kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Kita ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim
ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Baik ya, itu tadi kita sudah membaca 2 kali surat At-Tin. Ya, insya Allah kalian hafal semua. Ya, ini ada 1-9 ini adalah bacaan latinnya ya. Kemudian kita beralih ke halaman 3. Ini ada kita tugas ini nanti ya. Tugas ini bukan ini ya. Ini nanti ada tugas lain ya. Kita masuk ke B ya. Arti surat At-Tin. Ini ya. Oke ya, di situ ada kotak tahukah kamu? Itu ya. Jika Allah akan berfirman tentang sesuatu yang penting, biasanya didahului dengan sumpah seperti ada pada Quran surat At-Tin ya. Jadi ayat yang pertama itu artinya demi buah tin dan buah zaitun. Ya. Ya berarti ini sangat penting sekali. Kalau Allah boleh bersumpah dengan benda-benda yang Allah ciptakan. Ya, tapi kalau kita ya hamba Allah ya manusia tidak boleh bersumpah demi makhluk ya aku bersumpah demi burung yang terbang, itu nggak boleh ya. Aku bersumpah demi pohon pisang, aku bersumpah demi batu di sungai, itu nggak boleh ya kita bersumpah dengan menyebut batu, makhluk-makhluk seperti itu ya. Tapi kalau kita mau bersumpah itu sungguh-sungguh adalah dengan menyebut nama Allah ya. Demi Allah, saya bersumpah demi Allah. Itu ya. Yakinkan. Ya, nomor 1 demi buah tin dan buah zaitun ya. Kemudian ayat yang kedua demi gunung Sinai ya. Yang ketiga dan demi negeri Mekah yang aman ini. Nomor 4 sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya Allah menciptakan kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya luar biasa sempurna kita ini ya. Kalau kita bandingkan diri kita dengan kita main ke kebun binatang itu ya. Coba kalian lihat binatang mana yang paling ganteng di situ. Ya. Benar kalian temukan mana yang ganteng, bukan di situ monyet yang paling ganteng kan. Coba bandingkan dengan diri kita. Ya, tentu lebih ganteng kita lah. Ya kan lebih cantik kita lah, ya kan. Kita pakai baju, ya kan mereka nggak pakai baju, ya kan. Kita bisa jalan kaki sempurna, mereka ya cuma bisa padang jalannya pakai kaki dan tangan, teman kan. Jadi sangat bersyukur sekali Allah ciptakan kita dalam keadaan sempurna seperti itu ya. Bersyukur. Jadi sholat itu mengerjakan sholat itu adalah bentuk syukur kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kelima, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ya, ya kalau umpamanya orang yang nggak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nanti Allah akan hinakan dia, ya kan dunia dan akhirat, ya. Seperti itu. Berjahatan, ya kan hinakan, Allah hinakan. Dia ditangkap polisi, digebukin massa seperti itu kan kalau penjahat ya, atau dihukum, kan jadi dihinakan sekali karena tidak taat agama, melanggar hukum. 6. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Nah, ya. Jadi Allah tuh mengembalikan ke tempat yang rendah, ya. Manusia akan dikembalikan. Pertama manusia itu akan diciptakan dengan sebaik-baiknya, ya, sempurna. Kemudian Allah akan mengembalikan manusia itu ke tempat yang rendah, serendah-rendahnya. Ya. Tapi kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Jadi orang yang beriman dan berbuat baik, kebajikan, ya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya, dan mengerjakan kebaikan, itu dia akan dikembalikan tempatnya setinggi-tingginya, seperti itu ya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya, ya. Berarti pahala jariah ini ya. Ya, pahala jariah luar biasa ya. Pahala jariah itu ada 3. 1 ilmu yang bermanfaat, 2 anak yang soleh, ya. Kemudian 3 sedekah yang jariah seperti itu ya.
yang bermanfaat yang bisa dipakai orang, umpamanya sedekah dengan masjid, ya kan. Kebetulan sekolah kita sedang membangun masjid khalifah, ya kan, boleh itu orang tuanya untuk dikasih tahu bisa infak di situ pembangunan. Insya Allah selama masjid itu berdiri dan digunakan ya untuk sholat, ya, untuk murid-murid, ya kan, itu orang tua kalian akan mendapatkan pahala insya Allah, dan gak akan putus-putusnya walaupun kita mati nanti. Nomor 7, ya, ayat 7. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan itu? Bukankah Allah hakim yang paling adil? Ya, paling adil. Itu adalah 8 dari materi, ya. Ada 8 ayat suratnya, kita artikan, ya. Dan bagian C, arti kata demi kata dalam surat At-Tin. Nah, ini bisa kalian baca sendiri, ya, arti demi kata. Ya, kemudian kita masuk ke ini, ya, halaman berikutnya, masih mufradat. Kemudian ini masuk ke makna, ya. Setelah kalian mengetahui arti Quran surat At-Tin, menurut pendapatmu apa yang terkandung di dalam surat tersebut? Makna yang dapat diambil dari Quran surat At-Tin antara lain: 1. Manusia merupakan makhluk terbaik yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala, baik jasmaniah maupun rohaniah. 2. Jika manusia tidak beriman dan beramal saleh, maka manusia menjadi makhluk yang sangat rendah. 3. Manusia yang beriman dan beramal saleh akan mendapatkan pahala yang tiada putus-putusnya, yaitu surga. 4. Allah Subhanahu wa taala merupakan hakim yang seadil-adilnya. Ya, dengan kata mutiara, hendaklah kalian beramal yang baik menurut kemampuanmu, demi Allah tidak akan bosan memberimu pahala sehingga kamu sekalian merasa bosan dan jemu beramal baik, ya. Oke, ya, ini materi kita pada siang hari. Baik, ya, itu tadi pembahasan tentang Al-Quran, itu pembahasan tentang surat At-Tin, ya. Untuk tugasnya itu yaitu kalian catat ringkasan itu dalam bentuk catatan di buku kalian, ya kan. Itu formatnya seperti ini. Yang pertama adalah judulnya adalah Al-Quran .2 pembahasan tentang makna surat At-Tin. Kemudian di bawahnya itu ada poin A, B, C, ya. Bagian A itu kalian tulis, ya, bagian A itu ayat atau surat, ya, surat At-Tin, ya, ayat 1 sampai 8. Kalian tulis itu ayatnya 1 sampai 8, ya. Kemudian yang B bawahnya itu adalah arti, ya, arti dari 8 ayat itu. Kemudian yang C adalah makna atau isi kandungan dari surat At-Tin 1 sampai 8 itu, ya. Jadi nanti kalian catatan kalian foto, ya. Maksimal 2 foto aja, jangan banyak-banyak. Kemudian kalian kirim ke tugas Google Classroom seperti itu, ya. Jadi seperti itu. Oke. Sekalian, demikian pembelajaran kita pada siang hari ini. Jangan lupa, ya, subscribe, like, dan komen di bawah kalau ada pertanyaan, ya. Jangan lupa itu. Oke. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.